Tips ke-19. Perbedaan resiko dengan berisiko. Salah satu langkah untuk menemukan jalur cepat finansial Anda yaitu dengan mengetahui perbedaan antara resiko dan berisiko, menurut Robert T. Kiyosaki. Keterangannya begini, sering orang mengatakan bahwa bisnis dan investasi adalah berisiko. Menurut Robert Kiyosaki, bisnis dan investasi adalah tidak berisiko. Yang berisiko adalah tidak mempunyai pengetahuan. Saya pribadi sangat setuju dengan apa yang dikatakan Robert Kiyosaki, dan saya pribadi mempunyai pendapat bahwa resiko adalah konsekuensi negatif yang selalu ada dalam setiap tindakan ataupun setiap hal. Contohnya, misalnya ketika Anda duduk mendengarkan kata-kata saya saat ini, selalu ada konsekuensi negatifnya, entah besar atau kecil. Misalnya, konsekuensi besar, walaupun kemungkinannya terjadi kecil, yaitu Anda kejatuhan helikopter dan bisa meninggal mendadak. Mulai khawatir melihat ke atas, itu ada helikopter enggak? Dan kemudian, konsekuensi kecil, misalnya, sebelah Anda yang duduk di sebelah Anda saat ini, ketika sama-sama mendengarkan siaran saya ini, ternyata kentut. Nah, sehingga Anda bisa mencium bau yang tidak enak. Walaupun konsekuensinya kecil dan kemungkinan terjadinya besar, tapi tidak akan terjadi apapun karena konsekuensinya hanya kecil. Jadi sedangkan berisiko, menurut saya adalah konsekuensi negatif yang kombinasi antara besar kerugiannya dan besar kemungkinan terjadinya tidak bisa kita terima. Contohnya, misalnya kita memulai bisnis dengan menjual semua aset kita dan harus menjual semua harta kita dan masih hutang US dollar 1 juta atau 9 miliar rupiah kepada preman, mafia yang mengancam akan membunuh keluarga kita bila kita tidak mengembalikan tepat waktu, dan sudah kita investasi ini ke dalam bisnis yang sama sekali kita tidak tahu, dengan tim yang sama sekali baru dan orang-orang baru yang kita tidak kenal. Bisnis ini bagi kita berisiko, karena kita tidak bisa terima kemungkinan kerugiannya. Tetapi bagi misalnya Bill Gates, bisnis 1 juta atau sampai 2 juta US ini tidak berisiko, walaupun kemungkinan berhasilnya bisnis ini sangat kecil. Kenapa? Karena Bill Gates menyumbang US 1 miliar untuk AIDS dan tidak apa-apa. Jadi misalnya bisnis tadi bangkrut pun tidak berisiko bagi Bill Gates. Tetapi bagi orang yang menjual semuanya dan masih hutang kepada preman dan mafia, maka bisnis tersebut adalah berisiko. Semoga cukup jelas. Dikatakan juga oleh Robert Kiyosaki, saya sangat prihatin bahwa terlalu banyak orang menaruh perhatian pada uang, bukan pada kemakmuran mereka yang terbesar, yaitu pendidikan mereka. Inteligensi memecahkan masalah dan menghasilkan uang. Uang tanpa disertai intelijensi finansial akan segera habis. Kita tentu pernah mendengar kisah tentang orang miskin yang memenangkan undian atau mendapatkan warisan sehingga langsung kaya, tetapi dalam beberapa tahun kemudian mereka kembali miskin. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kebiasaan serta pengetahuan yang cukup untuk mempertahankan atau bahkan mengembangkan kekayaannya. Jadi, sungguh berisiko apabila orang tidak meluangkan uang, waktu, tenaga, serta pikiran untuk terus belajar bagaimana mencari, mengelola, dan mengembangkan uang. Saran saya, selalu ikutin, selalu belajar dari orang-orang yang terbaik, sehingga Anda bisa menjadi yang terbaik. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.